Pemirsa, dalam segmen Syiar Madrasah kali ini kami akan menuju Kudus, Jawa Tengah, tepatnya di Madrasah Qudsiyah, salah satu madrasah tertua di kota Kudus. Di kota Kretek, Madrasah Qudsiyah tidak serta-merta lahir dan menjadi besar, melainkan mengalami proses jatuh bangun dan lika-liku yang cukup melelahkan. Sejarah mencatat, Madrasah Qudsiyah didirikan oleh Mbah Asnawi, panggilan akrab salah satu pendiri NU. Mbah Asnawi adalah keturunan ke-14 Sunan Kudus, sekaligus keturunan Syekh Ahmad Mutamakin, seorang wali kelahiran Pati yang hidup pada zaman Sultan Agung Hanyokoro Kusumo. Nama Qudsiyah diambil dari kata Quds yang berarti suci, sekaligus nama kota tempat kelahiran madrasah tersebut. Maksud penggunaan nama Qudsiyah agar apa yang diajarkan serta diamalkan di madrasah menjadi benar-benar suci dan murni, tidak dicampur adukan dengan hal yang tidak baik. Pendiri ini adalah Mbah Kiai Haji Raden Asnawi. Beliau ini tokoh dan bahkan termasuk tokoh yang membidani lahirnya NU, Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau ini sebelum aktif di SI, Serikat Indonesia, ya cabang di Mekah. Kemudian pulang, dan yang pertama ini mendirikan madrasah kecil, madrasah Mu'awalatul Muslimin yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mendirikan madrasah Qudsiyah ini. Sedangkan kita ini di Kudus ini, kita punya sebuah figur ya, Mbah Sunan Kudus, yang beliau ini penuh dengan tepo seliro. Jadi saya lebih senang dengan istilah tepo seliro daripada toleransi. Karena tepo seliro ini menurut kami adalah terjemahan dari lakum dinukum waliyatin. Agama bertanggung jawabmu, agama. Itu adalah bentuk menara, itu salah bentuk. Di sini ini kami punya keyakinan kalau kita ini melakukan pendidikan salaf yang berpijak pada nilai-nilai para leluhur kita, yang basisnya Islam rahmatan lil alamin ini, kami yakin tidak ada kekhawatiran nanti melenceng ke sana kemari. Selain pembelajaran menggunakan kurikulum Kemenak, Qudsiyah Kudus juga memberikan materi kurikulum lokal seperti pelajaran ilmu falak. Prestasi Madrasah Qudsiyah yang terus bertahan ialah kemampuan melestarikan sekaligus menanamkan nilai-nilai salafiyah kepada peserta didiknya. Qudsiyah ini memang masih ada takhusus di mana untuk pembelajaran di muatan lokal ya, seperti falak, kemudian mata pelajaran salaf yang lain seperti ilmu-ilmu alat, ada nahwu, sorok, kemudian yang lain ada usul fikih, dan masih banyak lagi ada balaghah yang itu memang tersinergi di dalam satu konten muatan lokal, yaitu di mata pelajaran takhusus ya, sehingga di Madrasah Aliyah Qudsiyah ya, jadi memang masih banyak sejumlah pembelajaran untuk muatan-muatan salafiyahnya. Madrasah Qudsiyah telah meraih berbagai prestasi, baik nasional maupun regional. Di antaranya bidang karya tulis ilmiah, bahsul kutub, pidato bahasa Arab Inggris, teater, dan pernah menjuarai pembuatan film dokumenter tingkat nasional. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, misalnya gerakan pramuka ambalan Asnawi, Madrasah Qudsiyah Kudus juga sering menorehkan prestasi. Keunikan lain di Madrasah Qudsiyah adalah adanya pelajaran falak yang sangat mengesankan. Setiap akhir bulan Sya'ban, tim falak Madrasah Qudsiyah selalu mengirim delegasi untuk ikut serta memantau hilal di awal Ramadan. Para peserta didik Madrasah Qudsiyah merasa bahwa belajar di Madrasah Qudsiyah dapat mempelajari ilmu falak, tujuannya mengetahui awal puasa dan hari raya Idul Fitri, menentukan arah kiblat, serta tahun baru Hijriyah dan gerhana bulan. Selain itu, pelajaran favorit para murid yakni ilmu nahwu, di mana selama belajar ilmu nahwu dapat digunakan dalam membaca kitab pendidikan agama, sangatlah penting untuk bisa bergaul dan kembali ke masyarakat nantinya. Pelajaran favorit saya di Madrasah Qudsiyah ini adalah pelajaran falak, karena pelajaran ini memiliki berbagai manfaat, yang diantaranya adalah kita dapat mengetahui menentukan arah posisi kiblat, awal waktu sholat, awal bulan baik miladiyah maupun hijriyah,
dan juga kita dapat mengetahui akan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Pendidikan memiliki arti yang sangat penting bagi saya. Saya sadar bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai turun dari ayunan sampai masuk ke liang lahat. Itu artinya kita dituntut untuk selalu belajar dan belajar sepanjang umur agar menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Menurut saya sendiri yang notabene seorang wanita, pendidikan sangat penting. Karena apa? Karena wanitalah yang menjadi madrasah pertama untuk pendidik anak-anaknya nanti. Wanita yang menjadi guru pertama untuk anak-anaknya nanti, otomatis wanita harus terdidik dan harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Madrasah Qudsiyah juga dikenal sebagai madrasah sumber solawat. Inilah solawat Asnawiyah, mewarisi satu karya legendaris yang sudah populer di dunia grup Rabana Solawat Guban sang pendiri. Dalam teks solawat tersebut, Mbah Asnawi berharap Indonesia selalu aman, damai, dan masyarakatnya sejahtera sehingga menjadi negeri yang baladun toyiban warabun gofur. Madrasah Qudsiyah terus berupaya melestarikan ajaran-ajaran sang pendiri. Salah satu yang terus digenangkan adalah mempopulerkan sholawat tersebut. Selain di ranah kesenian, Qudsiyah juga berupaya mengenalkan sholawat kebanggaan ini ke kancah nasional. Masyarakat madrasah ini adalah masyarakat yang tumbuh dari perjuangan. Madrasah pada awal berdirinya bukan lembaga yang difasilitasi oleh negara. Yang pada saat penjajahan bukan lembaga yang difasilitasi oleh penguasa saat itu. Begitu juga pada saat zaman kemerdekaan. Betul-betul madrasah ini tumbuh dari perjuangan masyarakat yang membutuhkan adanya layanan pendidikan yang punya ciri khas keagamaan. Karena apa? Di dalam iman Islam, menuntut ilmu adalah bagian dari tuntutan kewajiban beragama, hidup beragama.